Mati sebelum mati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mati sebelum mati, mutlak diperlukan bagi salik yang mau menempuh jalan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan. Maka, jauhilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan kalbumu sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati. Matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla." Seseorang bertanya, "Bagaimana saya harus mati?" Lalu beliau menjawab, "Matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat dan kebiasaan burukmu, serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalmu hanya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau bersikap ridha atas pengaturan, qada dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka hidup dan matimu akan bersamanya. Kalbumu akan menjadi tentram. Dialah yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Engkau akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dirinya. Kunci surga adalah ucapan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sedangkan esok, kunci surga adalah kefanaan dari dirimu, orang lain, dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indah keadaan seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami, setelah dia memahami bahwa Allah meridainya, dimanapun dia berada cukuplah bagiannya dan ridha dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyaratnya adalah kepadanya, setiap kebergantungan adalah kepadanya, setiap tawakalnya adalah hanya kepadanya. Berhati-hatilah, jika ada seorang di antara engkau merasa bergembira berlebihan karena telah melakukan ketaatan, karena boleh jadi ada rasa takjub ketika dilihat orang lain atau berharap pujiannya. Barang siapa di antaramu ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk. Sebab, perhatian makhluk pada amal-amal mereka dapat merusaknya. Nabi SAW bersabda, "Engkau mesti beruslah, sebab uslah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Engkau mesti beriman, lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain. Dan, tetaplah menjaga batas-batas syariat dan meridai Rasulullah SAW. Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini. Karena, inilah yang terjadi dalam berbagai suhuf dan lauh kalam Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya, dan bergantung kepadanya. Hal demikian akan mencukupkan dirimu dengan pertolongan, maunah, di dunia dan akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fath Ar-Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Jejak mahasiswa.